Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wololo habari. Yang saya hormati pejabat gubernur Provinsi Gorontalo beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Kiai Haji Rashid Kamaru, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama beserta jajaran pengurus FKUB Gorontalo, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, para anggota Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah KDEKS Provinsi Gorontalo, para tokoh agama, tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam acara yang sangat penting ini. Hadirin yang saya hormati, bagi negara yang majemuk seperti Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu prasyarat tercapainya target-target pembangunan. Kerukunan tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kita mesti melakukan upaya terus-menerus untuk membangun dan merawatnya. Salah satu upayanya yakni membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Kerukunan umat beragama adalah unsur utama dari kerukunan nasional. FKUB ini dibentuk di dalam rangka menjaga dan merawat kerukunan, dan itu bersama disusun dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang memuat tentang pengaturan tempat-tempat ibadah, pembangunan rumah ibadah, itu diatur dalam peraturan itu untuk menjaga terjadinya konflik, dan kemudian bentuk juga Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Dan ini adalah merupakan kesepakatan antar umat beragama yang dituangkan dalam keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dan ternyata Forum Kerukunan Umat Beragama ini dan aturan-aturan yang juga menyangkut masalah tata cara pembangunan rumah ibadah itu telah berhasil menjaga sehingga tidak terjadi konflik. Apabila pembangunan rumah ibadah itu bisa diatur sesuai dengan aturan, insya Allah itu tidak akan ada konflik yang terjadi. Dan Forum Kerukunan Umat Beragama diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau menyelesaikan apabila terjadi konflik secara lebih cepat. Itu saya kira fungsi yang sebenarnya dan selama ini telah berhasil.
Saya sangat mengapresiasi para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB karena telah memainkan peran vital dalam merekatkan kohesi bangsa Indonesia. Bahkan kian meluas dengan ikut membahas agenda-agenda strategis pembangunan termasuk penguatan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sebagaimana kita ketahui, karakteristik ekonomi dan keuangan syariah adalah inklusif. Inklusif itu artinya tidak hanya untuk orang Islam, tetapi untuk semua pihak. Banyak nasabah-nasabah bank syariah juga non-muslim dan juga banyak yang penyelenggara daripada kawasan industri halal itu juga bukan orang Islam. Banyak juga desainer-desainer yang tergabung dalam rangka menyiapkan fashion Indonesia untuk Muslim Indonesia untuk ekspor, itu juga banyak orang-orang non-Muslim. Karena memang ekonomi syariah diperuntukkan untuk semua, ya, sebagai ekonomi yang rahmatan lil alamin. Aktivitas bisnis dan transaksi dalam ekonomi dan keuangan syariah dapat dipraktikkan oleh siapa saja, terlepas dari agama yang dianut. Tujuan kita memajukan ekonomi dan keuangan syariah nasional juga untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Negara-negara yang jumlah penduduk muslimnya sedikit menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok telah berhasil menjadi eksportir baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ibu kota Inggris juga menjadi pusat keuangan syariah di Barat. Thailand telah mencanangkan visi menjadi dapur halal dunia dan Korea juga ingin merebut pasar pariwisata ramah muslim. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sudah sewajarnya jika kita bercita-cita menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Insya Allah dengan kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk FKUB, visi besar ini dapat kita realisasikan. Dalam hal ini FKUB dapat memainkan perannya dengan memperdalam pemahaman masyarakat akan inklusi dan potensi besar ekonomi syariah yang akan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Ada beberapa kesalahpahaman di beberapa tempat tentang pariwisata muslim atau pariwisata halal, pariwisata syariah. Sepertinya dia dimaknai bahwa wisatanya akan dihalalkan, akan disyariahkan. Sehingga banyak misalnya daerah menolak. Padahal yang dimaksud dengan pariwisata ramah muslim adalah layanannya. Di situ ada restoran halal, di situ ada tempat ibadah, dan ada hal-hal yang bisa mendukung sehingga wisatawan muslim merasa nyaman di tempat itu. Saya pernah ke Beijing, di sana ada restoran halal, ada tempat salat, saya pernah ke Korea Selatan, bahkan di sana juga ada satu tempat, ya, namanya Naminara Island, tempat wisata seluruh dunia, ada tempat salat, ada restoran halal, ada makanan dan minuman yang halal. Sekarang seperti tadi saya katakan, dunia sekarang mereka sedang berlomba ingin menjadi pusat halal dunia.
dari negara-negara, padahal mereka adalah negara yang minoritas muslimnya. Hadirin sekalian, pada hari ini kita menyaksikan pengukuhan KD EKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Gorontalo. KD EKS Gorontalo adalah KD EKS ke-13 yang saya saksikan peresmiannya pada bulan Ramadan tahun ini. Sebagai kota yang dijuluki Serambi Madinah, dan pendirian KD EKS di Gorontalo ini adalah sangat penting. Selanjutnya saya minta KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan KDEKS bekerja lincah, efektif dan kolaboratif dalam 4 fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Keuangan syariah ini ada 4 fokusnya, yaitu industri produk halal, pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, zakat, wakaf, infak, dan sedekah, serta bisnis, pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah. Dalam pengembangan industri produk halal, Gorontalo memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Perlu didorong pengembangan sentra industri halal guna menciptakan hilirisasi pada sektor-sektor tersebut. Salah satu komoditas primadona ekspor Gorontalo adalah jagung, dan saya kira perlu didorong hilirisasinya dalam rangka pengembangan industri produk halal, terutama dengan menggandeng UMKM. Selain itu, keinginan Gorontalo untuk menumbuhkan sektor industri pariwisata halal, saya berharap dan secara bertahap harus ditopang dengan ekosistem pariwisata halal seperti perbaikan kualitas pelayanan pariwisata ramah muslim, pengembangan industri halal, dan peningkatan pendidikan guna menyediakan SDM yang profesional. Zona kuliner halal aman dan sehat atau zona khas yang sekarang sudah dibangun di beberapa daerah, namanya zona khas, juga perlu dibentuk sejalan dengan program pengembangan wisata halal di Gorontalo. Dan yang tidak kalah penting yaitu percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, termasuk sertifikasi halal bagi rumah potong hewan sebagai hulu produk pangkal halal. Di bidang industri jasa keuangan syariah, saya mendapatkan laporan bahwa telah ada MOU antara Kabupaten Gorontalo dengan Bank Syariah Indonesia terkait pemanfaatan fasilitas dan jasa perbankan syariah ke depan. Ini saya kira perlu diperluas di kabupaten kota lainnya. Dalam rangka pengembangan institusi keuangan mikro syariah, saya mengapresiasi inisiatif pemerintah Provinsi Gorontalo yang membentuk Koperasi Syariah Al-Madani. Untuk keberlanjutannya ke depan, transformasi digital perlu menjadi prioritas. Saya harap koperasi ini berkembang dan dapat direplikasi. Pilar dana sosial syariah perlu didorong program zakat dan wakaf produktif di wilayah Gorontalo karena sangat potensial untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Pemberantasan kemiskinan ekstrim akan menghasilkan laba lain seperti menurunnya angka stunting. Kita ingin mengembangkan zakat, potensi zakat kita itu besar. Tetapi sekarang ini baru hanya sekian persen. Oleh karena itu,
kita harapkan adanya optimalisasi zakat. Kemudian wakaf juga, potensi wakaf kita itu besar. Selama ini wakaf itu hanya pada untuk masjid, untuk madrasah, dan untuk kuburan. Selama ini wakaf itu. Oleh karena itu kita ingin supaya mentransformasi wakaf ini kepada sumber-sumber pengembangan wakaf yang lebih produktif. Oleh karena itu kita sedang mengembangkan wakaf uang. Wakaf uang ada melalui namanya itu wakaf yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, apa namanya, link wakaf sukuk, yang melalui sukuk, yaitu, dan wakaf ini nanti dananya tetap utuh, tapi hasilnya itu diberikan kepada yang berhak, yang ditunjuk oleh wakif, oleh si pemberi wakaf itu. Kemudian melalui pengembangan-pengembangan di sektor produksi yang lain. Jadi kita coba mengembangkan wakaf-wakaf yang lebih produktif. Dalam memajukan bisnis dan kewirausahaan syariah, saya mengapresiasi upaya-upaya penguatan UMKM, antara lain langkah yang dilakukan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Gorontalo melalui penyelenggaraan Road to Festival Ekonomi Syariah 2023 yang menampilkan lebih dari 300 produk dari 100 UMKM di Gorontalo. Pengembangan usaha yang berbasis syariah ini menjadi sangat penting sebab produk halal, industri keuangan maupun wakaf itu tidak, zakat wakaf tidak akan ada kalau tidak ada pengusaha. Jadi pengusaha ini adalah faktor utama yang mengembangkan produk halal itu pengusaha yang menggunakan dana-dana syariah itu juga pengusaha. Dan yang memberi zakat, memberi wakaf juga pengusaha. Karena itu faktor utama adalah pengusaha. Jadi walaupun banyak instrumen yang kita siapkan, ibarat bisnya sudah ada, tetapi kalau tidak ada penumpangnya, itu tidak akan bermanfaat. Penumpang itu, pengisi itu adalah para pengusaha. Kita harus menggerakkan para pengusaha muslim ini supaya ekonomi dan keuangan syariah itu bisa bergerak. Baik melalui pengembangan pengusaha yang sudah ada maupun melakukan inkubasi, artinya menumbuhkan yang belum ada. Jadi diperbanyak. Dan yang perlu lagi kita melahirkan pengusaha-pengusaha yang berfungsi sebagai, saya nyebutnya hamzah wasal. Hamzah wasal itu huruf hamzah itu menjadi penyambung wasal daripada kalimat-kalimat itu sehingga menjadi untaian kata yang indah disambung-sambung oleh hamzah yang wasal itu. Artinya pengusaha-pengusaha yang menjadi rantai yang daripada produsen-produsen itu, pertanian dan sebagainya, ada pengusaha yang mengolah, menghilirisasi, kemudian memasarkan. Ini nih, sekarang disebutnya optaker. Artinya menumbuhkan pengusaha-pengusaha optaker ini. Ini saya kira harus ditumbuhkan. Saya menyebutnya pengusaha yang berfungsi sebagai hamzah wasal. Hamzah wasal ini
sehingga ekonomi kita akan bergerak karena ada yang menyambungkan, ya, menyambungkan produk pertanian, produk kelautan, produk pertambangan. Itu pentingnya ada hamzah wasal itu. Untuk menyangga keempat pilar ekonomi dan keuangan syariah tersebut diperlukan ekosistem dan infrastruktur syariah yang kokoh. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah memasukkan tema ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJMD Gorontalo. Selain itu, KDEKS Gorontalo mesti menjadi jangkar penguat implementasi, diversifikasi kurikulum ekonomi syariah, serta sosialisasi dan edukasi mengenai inklusi ekonomi dan keuangan syariah, dan libatkan juga pemangku kepentingan strategis seperti OJK termasuk FKUB. Hadirin yang saya hormati, seperti saya katakan tadi bahwa ekonomi syariah itu adalah sifatnya inklusif. Artinya tidak hanya untuk orang Islam saja. Dan memang di dunia juga pusat-pusat itu juga banyak dilakukan bukan oleh orang Islam. Tetapi bagi orang Islam, ekonomi dan keuangan syariah itu merupakan sesuatu kewajiban terkait dengan agamanya. Apalagi di Gorontalo, adat bersendi syara bersendi kitabullah, Al-Quran. Oleh karena itu ekonomi dan keuangan syariah itu ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal dan yang thayyib. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu yang halal dan yang thayyib. Yang halal itu akan membawa kepada perilaku yang tidak baik. Karena itu yang tidak halal itu, yang haram itu akan membawa yang tidak baik. Karena itu Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu adalah menjadi haknya neraka. Kenapa? Karena orang yang makan haram itu berperilaku, berpotensi untuk melakukan hal-hal yang membawa ke neraka. Itu karena itu maka harus halal itu ada dua macam. Ada yang zatnya seperti babi, seperti bangkai, darah. Ada yang caranya, cara untuk memperolehnya. Disitulah maka ekonomi dan keuangan syariah menjadi sangat penting supaya kita memperoleh yang halal. Adapun yang thayyib itu makanan yang tentu tidak membahayakan. Artinya makanan sehat. Jadi kita suruh memakan yang halal dan memakan makanan yang sehat, yang tidak membawa kepada penyakit. Ya, itu agama seperti begitu. So, ada juga makanan yang bisa menimbulkan penyakit, ada yang langsung sakit, ada yang lama sekali makanannya tidak sehat, lama kemudian terjadi penyakit. Ya, jadi penyakit itu adalah akibat daripada cara kita mengkonsumsi makanan yang tidak thayyib. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya sampaikan apresiasi kepada pemerintah Gorontalo yang telah bergerak cepat mewujudkan KDEKS Gorontalo. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada para tokoh agama yang telah
merekatkan persatuan umat beragama di Indonesia dan berkontribusi dalam bermacam-macam kerja kebaikan demi kemajuan negara. KDEKS itu diharapkan mampu mengkoordinasi, mengorkestrasi potensi ekonomi syariah di daerah. Sehingga ekonomi syariah bisa bergerak, bisa berkembang, bisa bertumbuh. Maka perlu ada yang menggerakkan di daerah. Nah, itulah kemudian mengapa KDEKS, Komisi Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, dibentuk untuk menggerakkan potensi yang ada di daerah. Saya akan menutup sambutan ini terlebih dahulu dengan sebuah pantun. Di Teluk Tomini ada serambi Madinah, namanya Kota Gorontalo. Kepada semua pihak yang memperkuat ekonomi keuangan syariah, saya ucapkan Oduolo. Ternyata Oduolo itu terima kasih. Semoga sinergi dan kerja seluruh pihak akan berbuah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.